Sahabat Ansor Banser Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Smart Multimedia Video Channel yang membagikan tentang video kegiatan Ansor Banser di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami ingin menginformasikan tentang video sejarah dan biografi tokoh pendiri Gerakan Pemuda Ansor Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir di Tambak Beras, Jombang pada bulan Maret 1888 Masehi. Ayahanda Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah Kiai Said, pengasuh pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan ibundanya bernama Fatimah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwah beliau dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum Suara Nahdlatul Ulama atau Suara NU dan Berita Nahdlatul Ulama. Beliau juga seorang pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama baik di lingkungan NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Ia belajar di Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Mojosari Nganjuk, Pesantren Tawangsari Sepanjang, belajar pada Syekhona R. Muhammad Khalil Bangkalan Madura, dan Pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Di samping itu, Kiai Wahab juga merantau ke Mekah untuk berguru pada Syekh Mahfud At-Tirmasi dan Syekh Al-Yamani dengan hasil nilai istimewa. Kiai Wahab merupakan bapak pendiri Nahdlatul Ulama setelah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin Hizbullah ketika melawan penjajahan Jepang. Beliau juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro tahun 1914. Mendirikan kursus bersama bernama Taswirul Afkar. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Wathon. Kemudian pada 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz pada perang melawan penjajah Jepang. Beliau berhasil membebaskan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dari penjara ketika ditahan oleh Jepang. Kiai Wahab juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi Nahdlatul Ulama dengan adanya dua badan, Syuriah dan Tanfidiyah, sebagai usaha pemersatu kalangan tua dan muda. Akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dipanggil menghadap keharibaannya pada Rabu 12 Zulqa'dah 1391 Hijriah atau 29 Desember 1971, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, 4 hari setelah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-25. Pelopor kebebasan berpikir. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdliyin. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama besar Indonesia. Beliau merupakan seorang ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dalam keberagaman, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Untuk itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi Taswirul Afkar atau pergolakan pemikiran di Surabaya pada 1941. Mula-mula kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas, tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan oleh dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas. Dalam waktu singkat, kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian di kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu untuk memperdebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap penting. Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren, ia juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Bersamaan dengan itu, dari rumahnya di
Kertopaten Surabaya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air yang mendapatkan kedudukan badan hukumnya pada 1916. Dari organisasi inilah Kiai Abdul Wahab Hasbullah mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang lebih sealiran dengannya. Di antara ulama yang terhimpun itu adalah Kiai Bisri Sansuri dan Nanyar Jombang, Kiai Abdul Halim Leimunding Cirebon, Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai Maksum Lasem, dan Kiai Khalil Kasingan Rembang. Kebebasan berpikir dan berpendapat yang dipelopori Kiai Wahab Hasbullah dengan membentuk Tashwirul Afkar merupakan warisan terpenting beliau kepada kaum muslim Indonesia. Kiai Wahab telah mencontohkan kepada generasi penerusnya bahwa prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat dapat dijalankan dalam nuansa keberagaman yang kental. Prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat tidak akan mengurangi ruh spiritualisme umat beragama dan kadar keimanan seorang muslim. Dengan prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat, kaum muslim justru akan mampu memecahkan problem sosial kemasyarakatan dengan pisau analisis keislaman. Pernah suatu ketika Kiai Wahab didatangi seorang yang meminta fatwa tentang kurban, yang sebelumnya orang itu datang kepada Kiai Bisri Sansuri bahwa menurut hukum fikih berkorban seekor sapi itu pahalanya hanya untuk 7 orang saja. Terang Kiai Bisri, akan tetapi si Fulan yang bertanya tadi berharap anaknya yang masih kecil bisa terakomodir juga. Tentu saja jawaban Kiai Bisri tidak memuaskan baginya, karena anaknya yang ke-8 tidak bisa ikut menikmati pahala kurban. Kemudian oleh Kiai Wahab dicarikan solusi yang logis bagi si Fulan tadi. Untuk anakmu yang kecil, tadi belikan seekor kambing untuk dijadikan lompatan ke punggung sapi, seru Kiai Wahab. Dari sekelumit cerita di atas tadi, kita mengetahui dengan jelas bahwa seni berdakwah di masyarakat itu memerlukan cakrawala pemikiran yang luas dan luas. Kiai Wahab menggunakan kaidah usuliyah ma la yudroku kullu la yutroku jullu. Apa yang tidak bisa diharapkan semuanya, janganlah ditinggal sama sekali. Disinilah peranan usul fikih terasa sangat dominan dari fikih sendiri. Kini, di tengah nuansa keberagaman masyarakat yang terjebak pada dogmatisme, kita merindukan hadirnya kembali sosok Kiai Wahab Hasbullah dengan taswirul afkarnya yang telah mencerahkan dan mencerdaskan umat dengan prinsip kebebasan berpikir. Seorang inspirator gerakan pemuda Ansor. Dari catatan sejarah berdirinya gerakan pemuda Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama atau NU, berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathon, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional, dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda. Justru saat lengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada 1924, para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathon atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya gerakan pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, Pemuda NU, PNU, dan Ansor Nahdlatul Ulama atau ANO. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah
yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian, anu dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku, dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan anu harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang, dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan, dan membentengi ajaran Islam. Meski anu dinyatakan sebagai bagian dari NU secara formal organisatoris, belum tercantum dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau 24 April 1934, anu diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU. Dimasukkannya anu sebagai salah satu departemen dalam struktur kelembagaan NU berkat perjuangan kiai-kiai muda seperti Kiai Haji Mahfud Siddiq, Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, Kiai Haji Dahlan Kertosono, Thohir Bakri, dan Abdullah Ubaid, serta dukungan dari ulama senior Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sementara itu, peran Kiai Haji Muhammad Husaini Tiwai terlihat pada masa pendudukan Jepang, di mana pada saat itu organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang, termasuk anu. Setelah revolusi fisik 1945 sampai dengan 1949 usai, tokoh anu Surabaya Muhammad Husaini Tiwai mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali anu. Ide ini mendapat sambutan positif dari Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Menteri Agama RIS kala itu. Maka pada 14 Desember 1949 lahir kesepakatan membangun kembali anu dengan nama baru, yakni Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor, kini lebih populer disingkat GP Ansor. Kiai Wahab memang tokoh Nahdlatul Ulama yang inspiring bagi siapa saja yang mengenalnya. Ketokohannya sangat fenomenal dan membangkitkan semangat terutama bagi kalangan kaum muda. Kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai orang tua muda dalam konteks agen perubahan sosial, agen social of change, dan generasi muda hanya bisa berharap muncul Kiai Wahab lainnya, atau justru menggantikan peran Mbah Kiai Wahab yang mampu mengawal kemajuan bangsa Indonesia untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Semoga amal ibadah dan perjuangan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ansor Banser Indonesia dimanapun berada, sekilas adalah biodata singkat tentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh pendiri atau pencetus Gerakan Pemuda Ansor Indonesia. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat, dan bagi sahabat yang menyukai dari video yang kami bagikan, silakan tekan tombol like, share, dan jangan lupa silakan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi update dari channel kami. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salam satu komando Ansor Banser Indonesia, NKRI harga mati.